Shalom saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa malam hari ini. Saya berdoa agar setiap saudara dimanapun kau berada tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikannya. Jika hari ini ada, semua karena anugerahnya. Tuhan, kami bersyukur buat malam ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh menyembah Engkau ya Bapa. Oh, kami angkat pujian. Kami bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Yesus.
dalam hidupku. Pujikan sekali lagi dari hatimu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kota benteng hidup kami Tuhan. Di dalam Engkau kami tenang, di dalam Engkau kami dapat keteduhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari katakan saudaraku, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Jika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya dan kami akan alami mujizat-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu, syukur. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Bapa. Kami percaya ketika kami berserah, ketika kami percaya, ketika kami berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, letakkan semua bebanmu di hadapan Tuhan. Mari datang dan terimalah kekuatan, kelepasan, kemerdekaan, kebebasan dari Dia. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Mujizat itu nyata Tuhan. Setiap anak-anak-Mu akan alami mujizat itu. Ketika kami berdoa, ketika kami percaya, ketika kami berserah, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami nikmati hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Yes Lord. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau isi hati kami, bejana kami Tuhan dengan benih firman-Mu. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Hamba berdoa untuk yang sudah join live Tuhan, bangkitkan, kuatkan, teguhkan mereka. Dan biar kami menyadari betapa ini hari-hari yang sangat penting dalam hidup kami. Kami mau menjaga hidup kami untuk tetap Tuhan ada di dalam jalur Tuhan, untuk tetap ada di dalam rencana-Mu yang sempurna. Tolong setiap kami ya Bapa. Sekali lagi Roh Kudus urapi setiap mereka yang sudah live. Tuhan, urapi pendengaran ke mereka. Biarlah mereka diberi roh pengertian, menangkap firman-Mu. Bahkan benih itu akan tumbuh dan subur, bahkan berbuah ya Bapa. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan yang memampukan kami, untuk kami akan selesaikan pertandingan kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ucapkan sekali lagi shalom untuk setiap saudara pada malam hari ini. Ya, yang sudah join live, sungguh ajaib, sebuah kesukaan. Jika setiap saudara, sekalipun saya mungkin beberapa tidak mengenal saudara, tapi ketika saudara lemah, mari saya mendorong, mari kuatkan hatimu. Ya, mari saudara dengar firman ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersyukur, supaya firman ini menjadi benih. Ya, saudara, malam hari ini yang saya rindu untuk saya share, ya, saya membawa topik untuk setiap kita. Untuk kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita harus siap siaga saudara. Apa yang saya mau share hari ini yaitu dengan tajuk atau topik, jangan kita tertinggal. Yes, kalau engkau duduk dengan keluarga atau sesiapapun, bahkan katakan buat jiwamu, jangan aku tertinggal, jangan kamu tertinggal. Haleluya, katakan amin. Yes, jangan kita tertinggal. Saudara, pada hari ini saya teringat ya, setiap kita sudah hal yang biasa ketika Anda biasa melakukan sebuah traveling, perjalanan dengan memakai pesawat atau kapal terbang. Pasti kita sangat familiar ya, ada yang namanya waiting room atau ruang tunggu. Nah, persoalannya adalah seringkali kita tidak menyadari, sekalipun ada beberapa orang yang sudah duduk di ruang tunggu, tetapi ketika mereka tidak sungguh-sungguh untuk mencek bilakah mereka harus masuk ya untuk boarding,
Mereka mungkin dalam kondisi yang santai ya. Mungkin ada yang pergi berkela, berjalan, minum kopi, cari makan. Tanpa disadari yang namanya pesawat atau kapal terbang itu sudah mau berangkat. Saudara, saya mau berkata, apa perasaan saudara ketika Anda tertinggal pesawat? Ketika Anda tertinggal kapal terbang? Ketika Anda sudah beli, bahkan Anda sudah check-in, bahkan Anda sudah ada di waiting room, tetapi Anda tertinggal pesawat. Ya, karena apa? Karena Anda mungkin tidak sadari bahwa yang namanya jam sudah menunjukkan ketepatan, itu masa pesawat harus bertolak. Tetapi di antara saudara atau ada kecenderungan yang namanya bersantai. Nah, saudara, saya mau berkata, kita ketinggalan pesawat, itu hal yang saya mau berkata, masih di bumi, is okay. Sekalipun ada hati pasti kecewa ya, kita akan membeli lagi yang namanya tiket baru. Tetapi kalau Anda ketinggalan pesawat di bumi, saya mau berkata, is okay, tidak apa-apa. Tetapi malam hari ini sebuah warning kuat di hati saya. Tuhan ingatkan, jangan kita ketinggalan saat kita pengangkatan. Wah saudara, itu mengerikan. Saudara renungkan, kalau Anda ketinggalan pesawat, itu tidak apa. Ya, Anda boleh beli, sekalipun jelas saya mau berkata, jelas rugi. Karena Anda harus beli tiket yang baru. Tetapi coba bayangkan, dalam hal rohani, kalau kita ketinggalan, di mana saat nafiri Tuhan dibunyikan dan kita tertinggal di bumi, kita tidak ikut terangkat ke sorga. Saya mau berkata, itu perkara yang serius. Saudara, mari buka bersama dengan saya malam hari ini dalam Alkitab, dalam kitab Yoel 3 ayat 9. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Sekali lagi saya mau baca buat kita. Yoel 3 ayat 9 berkata, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Saudara, waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat serius. Waktu sedang bergerak begitu cepat. Sadar atau tidak, sesungguhnya kita ada di dalam sebuah masa di mana kita sedang menunggu kedatangannya. Kita sedang menunggu Dia menjemput kita umatnya di awan-awan. Ya. Posisi ini gambarannya seperti seorang pelari ketika dia sedang berlari di lintasan dan mereka ada di putaran terakhir. Selangkah lagi sedang menuju garis finish. Saudara yang sekalian, saya mau katakan bahwa ini masa, ini hari, tidak ada masa untuk bersantai. Ya, kita harus sangat serius. Kita harus lebih sangat serius. Sedemikian rupa supaya Anda dan saya tidak tertinggal. Ada amin, saudara? Ya, ini sebuah seruan. Pada ayat tadi dikatakan, bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari prajurit-prajuritnya. Ya saudara, semalam kita sudah mendengar dari Bapak Pendeta Tamrin sebuah seruan, sebuah panggilan. Tuhan mencari prajuritnya. Saudara, saya berdoa saat engkau mendengar live ini, mari berani berkata buat jiwamu, aku prajurit Tuhan. Ada amin, saudara.
Dan saudara, saya percaya bahwa Tuhan sedang mencari prajurit yang bukan prajurit yang manja, tetapi prajurit-prajurit yang punya mental pahlawan, prajurit-prajurit yang siap untuk masuk di dalam peperangan. Saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat, Paulus menggambarkan umat Tuhan harusnya kita seperti prajurit. Dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Wow, saudara. Dikatakan prajurit itu harusnya ketika dia sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, secara demikian agar dia berkenan kepada komandannya. Saudara, saya mau bertanya, apakah engkau ready menjadi prajurit Tuhan? Haleluya. Nah, sekarang kita akan belajar. Izinkan saya mau men-sharekan ya saudara. Ada beberapa, saya percaya ada banyak tahap, tetapi ketika saya menemukan ada beberapa tahap, ada beberapa kunci, ada beberapa perkara penting bagaimana kita menjadi prajurit Tuhan, kita mempersiapkan hidup kita. Sekali lagi, Anda dan saya, kita hidup di momen yang sangat penting. Ya, gambarannya seperti pelari, kita ada di putaran yang terakhir. Sudah mau dekat garis finish. Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, saya mau berkata buat setiap kita, mari kerjakan panggilanmu dengan kasih dan kerelaan. Saudara, setiap kita punya panggilan pribadi masing-masing berbeda, dan saudara harus temukan itu. Kita harus temukan. Anda perlu temukan dengan apa? Bertanya ke Tuhan. Tanya, karena Dia pencipta kita. Dorongan saya adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah putaran akhir ini dengan baik. Paulus berkata, yaitu perlombaan iman dengan baik. Yang pertama, mari kerjakan panggilanmu dengan kasih dan kerelaan. Saudara, mari kita lakukan bahagian kita dengan kasih, dengan kerelaan. Roma 12 ayat 11. Mari pegang ini dalam hidup kita. Jangan hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Halo saudaraku yang terkasih. Siapa hari-hari ini yang kerajinanmu mulai kendor? Saya mau berkata, ayo pertajam lagi. Ya, ada satu ayat bahkan mengingatkan, ikat pinggang lagi. Perkuat, bangun. Jangan kerajinanmu kendor. Dulu engkau sudah biasa doa pagi hari. Apakah engkau mulai kendor hari ini? Saya mau mendorong, ayo bangkit. Ya, saudara, jom bangkit. Mari jangan sampai kerajinanmu kendor. Engkau yang setia membaca firman, sekarang mulai malas. Saya mau berkata, mari prajurit Tuhan bangkit. Amin saudara. Anda yang biasa berbuat kebaikan, jangan Anda kecewa. Ayo bangkit, buat lebih lagi. Saudara, hari-hari ini seruan. Mari kerjakan panggilanmu dengan kasih dan rela. Bagaimana kasih dan kerelaan muncul? Engkau harus punya roh yang menyala-nyala. Ada amin saudara? Makanya Paulus mendorong, biarlah rohmu menyala-nyala. Ketika rohmu menyala-nyala, maka engkau bisa melayani Tuhan. Haleluya. Apa penyebab yang membuat rohmu tidak menyala-nyala? Mari cari, ya. Kenapa rohku sudah mulai redup? Mari cari, evaluasi, dan mari bangkitkan kembali. Sebab apa saudara? Karena Tuhan pasti hari-hari ini sangat-sangat merindukan untuk menemukan, ya, kita digambarkan mempelai, menemukan mempelainya, menemukan prajuritnya tidak lemah.
Kita harus semakin kuat. Katakan amin. Yes. Oleh karena itu apapun yang membuat dirimu lemah, saya mau mendorong saudara, putuskan dalam nama Yesus. Lukas 12 ayat 48b berkata, Lukas 12 ayat 48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, ini berbicara apa? Bahwa adanya keseimbangan. Tuhan kasih engkau banyak, maka Tuhan menuntut engkau banyak. Seberapa yang Tuhan beri, disitulah titik di mana kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau berkata buat setiap kita, bagaimana engkau bisa menyelesaikan panggilanmu? Mari pertajam karuniamu, pertajam pakai talentamu, jadilah hamba yang baik. Dikatakan, sabaslah hambaku yang baik dan setia, maka kita akan ikut perjamuan bersama Tuhan. Katakan amin. Yes. Jadi saudara, kunci pertama, bagaimana kita bisa menyelesaikan putaran terakhir ini. Yang pertama, jangan lupa kerjakan panggilanmu dengan kasih dan kerelaan. Karena sering kali tanpa kita sadari, awalnya mungkin ada orang yang begitu menggebu-gebu. Awalnya ada banyak orang yang bernyala-nyala. Tapi ingat, tanpa disadari, dia mengakhiri menjadi lemah. Akhirnya lemah. Ada orang yang awalnya mungkin lambat bertobat, tapi ketika sudah ditangkap Roh Kudus, dia makin menyala-nyala. Makanya Matius 20:16 ini mengingatkan buat kita. Matius 20 ayat 16, saya baca saudara. Firman Tuhan berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saya berdoa, biar kita menjadi orang yang terdahulu, tetap menjadi terdahulu. Katakan amin. Yes. Jangan sampai kita jadi terakhir. Oleh karena itu betapa pentingnya kita harus manage. Ya, kita harus bahkan maintain, saudara. Kita harus punya yang namanya komitmen di dalam hidup ini. Jangan ketika Anda happy, Anda ikut Tuhan. Anda happy, Anda berdoa. Anda happy, Anda memuji Tuhan. No. Tapi lakukan segala sesuatu dengan sebagai lambang cintamu. Baik engkau tidak happy, baik engkau sakit, baik engkau ada banyak masalah, keep on fire. Ada amin. Tetap memuji Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Setia berdoa. Setia melayani Tuhan, dan engkau akan terima upahnya. Yes. Kunci kedua, bagaimana kita bisa bahkan menjadi prajurit yang bisa menyelesaikan putaran terakhir. Ini sangat penting. Saya mendorong setiap kita, bahkan termasuk saya. Saya mau berkata, ini perkara yang sangat penting, yaitu apa? Belajar punya kerinduan cepat bertobat. Kita harus punya nature, sebuah kerinduan cepat bertobat. Saudara, saya mau berkata, jangan sampai kita merasa cukup. Jangan sampai kita merasa sombong. Jangan sampai kita merasa, aduh sudahlah Tuhan, saya sudah hafal Alkitab, tak perlu bertobat. Saya mau berkata saudara, lebih banyak kita tahu firman, lebih banyak kita harus bertobat. Yang setuju katakan amin. Yes. Saudara, mari kita menjadi pribadi yang cepat bertobat. Ketika Roh Kudus mengingatkan engkau, Roh Kudus menegur perkara yang tidak benar dalam hidupmu, Roh Kudus mengingatkan untuk kita lepaskan dari ikatan atau dosa. Saya mau mendorong setiap umat Tuhan Anda yang live, mari punya kerinduan cepat bertobat. Katakan amin. Yes. Dengan engkau cepat bertobat, saya percaya pengampunan Tuhan turun dalam hidupmu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin saudara.
Betapa ayat ini ajaib. Betapa Tuhan memberi sebuah jaminan dalam kehidupan kita. Dikatakan jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan haleluya. Kuncinya adalah ketika kita mau mengaku, itu saja. Seringkali kita anak Tuhan untuk mengaku itu bukan perkara yang mudah, betul? Kenapa? Karena nature manusia, kita dari daging, bawaannya itu sombong, bawaannya itu angkuh. Saudara, saya mau berkata, ketika berjalan dengan Tuhan, saya pribadi mengalami banyak proses pembentukan. Kadang-kadang saya ingat saya baik, belum tentu. Sekadang saya ingat saya sudah mengerti firman, belum tentu. Saya mau berkata, ini hari terakhir. Mari kita rendahkan hati kita, biar kita menjadi pribadi yang cepat bertobat. Ada amin, saudara? Anda pilih yang mana? Anda lambat bertobat, ternyata jatuh ke neraka. Tapi kalau Anda cepat bertobat, maka Anda akan sama-sama dengan Tuhan, duduk dengan Dia, menikmati perjamuan anak domba, dan berpesta bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, mari kita belajar, ya. Kata kunci adalah jangan lupa mengaku. Anda harus mengaku, karena ketika engkau mengaku, maka engkau sedang menyadari bahwa engkau sedang berdosa. Dengan engkau mengaku dan engkau minta ampun, saya percaya anugerah kasih karunia Tuhan datang dan turun dalam hidupmu. Mari kita belajar dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. Nah, saudara perhatikan, ini penting. Dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak ada, oh saya tak ada buat dosa lah, saya baik-baik saja. Alkitab berkata, maka kita, orang yang berkata seperti itu, membuat Dia itu Tuhan, menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita atau di dalam Dia. Jadi saudara, betapa seriusnya mengenai dosa. Hari-hari ini bahkan kita masuk dalam sebuah masa-masa yang saya mau berkata dosa itu sesuatu yang bahkan sepertinya sangat senang dinikmati. Saudara, mari kita punya roh takut akan Tuhan. Bahkan saya mau berkata, minta. Kalau hari ini kita berbuat dosa dan kita belum ada penyesalan, saya berkata kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, izinkan saya mau berkata, minta roh takut akan Tuhan. Jangan-jangan hatimu sudah tumpul, jangan-jangan rohmu sudah tumpul, sehingga engkau tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mari minta anugerah Tuhan. Amin, saudara. Dorongan saya dan doa saya, jangan sampai di antara saudara terjebak siasat iblis. Ya, jangan sampai kita terjebak oleh kuasa atau siasat tipu daya iblis. Karena apa, saudara? Karena iblis adalah pendusta. Dia adalah bapa dari segala dusta. Jadi jangan anggap, bahkan saya mau berkata, umat Tuhan, kadang kita berkata bohong kecil, ya. Saya mau berkata bohong kecil dan kecil, kalau dibiasakan akan jadi sebuah tetap dosa, saudara, akan jadi kebohongan besar. Jadi saya mau mendorong kita malam hari ini, mari saudara buang, ya, buang hal-hal seperti itu yang telah ditelan dan kemenangan maut. Ingat, Tuhan sudah berkuasa atas kita. Tuhan sudah mati dan berkorban untuk Anda dan saya. Mari jangan sia-siakan pengorbanannya. Amin, saudara. Jadi mari kita berhati-hati. Dosa tetap dosa, harus diakui di hadapan Tuhan, ya. Dan khususnya kalau Anda berhubungan dengan manusia, Anda perlu
harus membereskan dengan manusia. Baik, saudara, ada satu ayat di mana Tuhan mengingatkan kita, ya, seruan, ingat saudara, Yohanes Pembaptis, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan menyerukan hari-hari ini, mari bertobat. Ya saudara, saya sekali lagi mendorong dengan kasih Kristus, jangan sampai engkau terikat. Kalau Anda sudah terikat, teriak ke Tuhan, minta roh takut akan Tuhan, cabut semua yang tak benar dari hidupmu, supaya Anda menikmati kekekalan di sorga. Dalam Roma 2 ayat 4-5 berkata, Roma 2 ayat 4-5, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah, murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, kenapa orang seringkali susah bertobat? Alkitab berkata apa? Tapi oleh karena kekerasan hatimu. Saudara, kadang-kadang kita tidak sadar, ya, ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita punya hati itu bisa membatu, mengeras, saudara. Hati ini licik, ya. Mari saudaraku yang terkasih, tiap hari kita minta Tuhan membaharui hidup kita. Tiap hari kita minta Tuhan membasuh hati kita. Tiap hari kita minta kasih Tuhan menghujani hati kita. Ada amin saudara? Dikatakan salah bahagian yang sangat serius. Kenapa orang susah bertobat? Karena hatinya sudah keras. Tapi saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Anda punya family, keluarga, ya, yang sedang engkau tahu hatinya keras, keep on praying, tetap berdoa, tetap kasihi. Tapi kalau itu engkau dengan kasih Tuhan, saya mau mendorong, mari minta kuasa Roh Kudus menghujani, membersihkan hatimu, supaya Tuhan memberikan hati yang lembut. Ada amin saudara? Ya, kita khususnya masuk dalam beberapa masa ini, saudara perlu ketahui secara tahun baru Ibrani itu masuk sebuah tahun P Alef, sebuah tahun di mana kita akan menikmati roh Tuhan. Roh Tuhan turun dalam hidup kita. Kalau roh itu bekerja dalam hidupmu, saya sangat yakin, sekeras apapun engkau, tapi Tuhan akan melembutkan engkau. Tuhan sanggup melembutkan engkau. Amin, saudara. Yes. Kunci ketiga, bagaimana kita prajurit Tuhan bisa menyelesaikan putaran akhir kita. Mari saya mau menyerukan kepada umat Tuhan, Anda dan saya, ini hari kita harus fokus. Kunci ketiga adalah fokus. Kita harus menjadi umat Tuhan yang fokus. Saudara, saya bacakan ya, Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, hari-hari ini saya mendorong, mari fokus dalam hidup. Amin saudara. Dikatakan bahwa kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bagaimana kita bisa fokus? Mata kita harus tertuju kepada Yesus, pikiran kita tertuju kepada Yesus. Maka saya yakin dan percaya
engkau dan saya akan menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Ada amin? Ya. Jangan lupa, orang yang fokus tadi jelas ya, pasti apa? Dia tanggalkan beban, dia tanggalkan dosa yang merintangi ya. Kalau Anda orang yang fokus, maka ayat kunci yang tadi kedua, cepat bertobat, itu senang sekali. Karena Anda fokus. Fokusmu kerajaan sorga, fokusmu adalah Tuhan, fokusmu adalah sorga. Katakan amin. Yes. Maka engkau menjadi pribadi yang cepat bertobat. Amin, saudara. Yes. Dalam Mazmur 16 ayat 8, ya, pemazmur berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara yang terkasih, apapun kondisimu, kalau di antara Anda yang sedang live engkau lemah, saya mendorong malam hari ini, mari ingat, pandanglah ke Tuhan. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Amin. Dia Immanuel. Engkau tidak sendirian. Oleh karena itu, mari bangkitkan imanmu. Ya, bangkitkan imanmu, jangan lemah, saudara. Yang keempat, kunci keempat, bagaimana kita prajurit Tuhan, kita boleh selesaikan putaran terakhir. Saya mau berkata, kita harus terus bertumbuh kuat. Ingat, terus bertumbuh kuat. Saudara yang terkasih, seberapa lama engkau ikut Tuhan, seberapa lama engkau menjadi Kristen, itu tidak akan menentukan bagaimana engkau bisa menang pertandingan. Kalau engkau dan saya tidak terus bertumbuh. Kunci keempat ini penting, kita umat Tuhan harus terus bertumbuh kuat, saudara. Katakan amin. Yes. Saya bacakan satu ayat yang saya sangat berdoa. Ini menjadi satu rema yang kuat dalam hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 5 hingga 7 ya. 2 Petrus 1 ayat 5 hingga 7. Firman Tuhan berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, perhatikan, menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara, saya menemukan di dalam khususnya ayat ini jelas merupakan satu bagian bagaimana kita itu dituntun step by step untuk bertumbuh. Saya mau ingatkan buat kita, iman saja tidak cukup. Saudara, mari perhatikan. Apa cirinya orang itu bisa bertumbuh dengan subur, dengan kuat? Yang pertama, jelas, apapun yang dilakukan, ayat yang kelima berkata, dia harus hidup sungguh-sungguh. Katakan amin. Dia akan dikatakan tadi, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi dalam hidup ini, engkau harus sungguh-sungguh usaha kerjakan imanmu. Iman itu jangan sesuai nasib. Sudahlah, memang kami miskin, ya sudahlah. No. Engkau harus berusaha. Dikatakan hidup harus sungguh-sungguh. Level kedua, Anda harus naik. Tambahkan iman dengan kebajikan. Wow. Jadi iman aja gak cukup. Tidak cukup. Engkau harus tambahkan imanmu kepada kebajikan. Kemudian tambahkan pengetahuan. Jadi saudara, betapa penting umat Tuhan harus belajar firman Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yes. Bukan hanya pastor, bukan hanya pemimpin gereja, bukan hanya orang yang belajar teologi yang perlu belajar akan firman. Tetapi ini berbicara seluruh umat Tuhan. Ada amin, saudara? Ada amin, yes. Ya, bagaimana engkau bisa bertumbuh imanmu tanpa engkau mengerti firman? Bahkan maaf kata, baca pun tidak pernah. Ini mengerikan, saudara. Yesus sudah mau datang.
Bahkan kita tahu firman itu adalah sebagai buku cinta Tuhan. Sekarang saya mau bertanya untuk Anda-Anda yang sedang bercinta. Iya. Adakah di antara lelaki dan perempuan Anda bercinta? Anda paling boring kalau baca surat cinta pasanganmu. Saya percaya tidak ada. Ya, mungkin dulu itu bentuk surat ya, sekarang WhatsApp pastor. Ya, sekarang WhatsApp. Wah. Apapun itu, saya yakin kalau pesan dari kekasihmu, engkau akan sangat baca dengan detail, dengan sungguh-sungguh. Bahkan engkau tidak akan pernah boring. Yang bercinta katakan amin, yes. Siapa yang sepakat katakan ya betul. Jadi ini adalah tanda. Ya, banyak orang percaya berkata dan bernyanyi, I love you Jesus, ya. Aku mencintai engkau Tuhanku, mau cinta Yesus selamanya. Tapi Alkitab gak pernah baca. Coba bayangkan saudara, benarkah engkau mencintai Tuhan? Sehingga ketika engkau mendengar kebenaran dari A, B, and C, sesuatu yang tidak sesuai dengan dagingmu, maka engkau berkata ini bukan dari Tuhan. Saya mau berkata ini berbahaya. Saya lanjutkan. Dikatakan tambahkan imanmu kebajikan. Tambahkan kebajikan dengan pengetahuan. Tambahkan lagi level yang tinggi, penguasaan diri. Kemudian tambahkan ketekunan. Jadi orang percaya kita harus ada penguasaan diri. Ada amin saudara? Wah, mau marah nggak jadi marah, itu harus penguasaan diri. Ya, tapi sekali lagi, ya marahlah di waktu yang tepat. Harus ada penguasaan diri. Kemudian ditambahkan ketekunan. Bukan hanya penguasaan diri, tapi tekun. Jadi umat percaya, kita harus punya ketekunan. Ketekunan inilah yang menjadikan kita pasti akan bisa menang sampai akhir. Katakan amin. Ada banyak kekristenan, kita sering kali kecenderungan orang percaya hanya suka apa? Menerima berkat. Tetapi ketika penderitaan datang, kita sering kali tidak bisa tekun. Ya, akhirnya apa? Kita menjadi bermental manja. Kita suka yang happy hour. Tapi saya mau berkata, Tuhan sudah mengingatkan kita, pikulah salib. Harus balance. Dikatakan ketekunan juga harus ditambahkan dengan apa saudara? Kesalehan. Ya. Seorang di sekelilingmu, saya mau bertanya, sudahkah mereka melihat kesalehan dalam hidupmu? Sudahkah hidupmu menjadi garam dan terang untuk mereka? Tapi di atas lagi ditambahkan kasih. Wow. Yang pertama, kasih ini punya yang namanya sisi, yaitu kasih kepada saudara seiman, tapi juga kasih kepada semua orang. Ini adalah level pertumbuhan saudara. Bagaimana 2 Petrus menyingkapkan perkara yang sangat penting. Jadi kita bukan hanya iman, percaya, no action. Nanti akhirnya jadi apa? Ya, ada satu istilah NATO, no action talk only. Ya, tapi mari kita umat percaya, kita bersama-sama bertumbuh kuat. Prajurit Tuhan bertumbuh kuat. Tambahkan imanmu dengan pengetahuan. Jangan merasa cukup. Ya, sudah cukup lah. Jadi keturunan Kristen sudah cukup. Saya mau berkata saudara, tidak cukup. Ya, bahkan saat engkau semakin mengenal firman, engkau akan semakin, matamu akan dibukakan. Betapa sangat minimnya kita mengerti akan Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib. Namun dengan kita melakukan ketekunan, dengan tekun, saya percaya Tuhan akan mewahyukan perkara-perkara ajaib dalam hidupmu. Amin saudara. Matius 24
ya, saya baca beberapa ayat. Matius 24 ayat 44 berkata, gambarannya kita tidak tahu kapan waktunya ketika hari Tuhan datang. Maka yang terjadi, yang satu akan terangkat, ya kan, dikatakan Matius 24 ayat 40 sampai 44, satu yang terangkat, satu tertinggal. Itulah saya mau mendorong setiap kita, mari berjaga-jaga. Ada amin? Mari berjaga-jaga. Berjaga-jaga, senantiasa siap sedia, ya. Mari siapkan hidup kita. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 juga mengingatkan buat kita, mari pikirkan perkara yang di atas. Mulai hari ini pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Bagaimana maksudnya? Jadi ketika engkau study, engkau bekerja, saudaraku, mari punya sebuah fokus hidupmu itu kepada kekekalan, kepada sorga. Ketika engkau melakukan banyak hal, ada satu ayat saya mau mengingatkan buat kita, agar menjadi pesan juga buat kita. Tuhan kuat memberikan ayat ini di hati saya dalam beberapa dalam beberapa minggu ini. Yaitu dikatakan, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Saudara, ketika mungkin Anda ibu suri, ya, Anda ibu rumah tangga, Anda menjaga keluarga, mungkin orang tidak kenal Anda, tapi ketika engkau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan juga memberi upah. Anda yang bekerja, Anda yang belajar, ayo lakukan untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. You need to do the best. Saya yakin, saya percaya Tuhan sediakan upah yang ajaib. Jadi hari-hari ini, mari miliki hidup itu punya yang namanya apa? Kerinduan bertumbuh kuat. Bertumbuh kuat. Matius 25, kita tahu ya, ini gambaran 5 gadis yang bijak dan yang bodoh. Gadis-gadis yang bijak dan bodoh itu perbedaannya apa, saudara? Yaitu apa? Hanya satu. Karena gadis bijaksana punya cadangan minyak. Saudara, saya mau mendorong buat kita hari-hari ini, engkau harus punya cadangan minyak. Bijaksana itu orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan bila-bila masa. Kita tidak perlu tahu karena Tuhan juga berkata, ya, tidak ada yang tahu. Yang satu perkara, kita harus siapkan diri kita. Seperti doa dari Musa, Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, hari-hari ini, ayo belajar buka mata, buka hati. Minta Tuhan mengajari untuk kita hitung hari-hari kita, supaya hati kita semakin bijaksana. Dan saudara, saya mau mendorong setiap kita, biarlah 4 kunci ini sekali lagi akan membangun setiap dirimu, membangunkan dirimu dimanapun kau berada. Kuat dan teguh, saudara. Ingat, jangan Anda tertinggal. Mari kita berdoa. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Hamba berdoa biarlah firman-Mu itu jatuh sebagai benih yang bertumbuh kuat atas setiap mereka yang mendengar Tuhan. Yes Lord. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara, biar pujian ini menjadi doa kita. Biar hidup kita mati atas dosa-dosa dan hidup kita persembahkan buat Tuhan. Mari pujikan bersama saya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara, malam ini saya tergerak. Jika ada di antara saudara yang punya ikatan dengan kuasa kegelapan, ikatan dengan dosa, kedagingan, hawa nafsu, saudara mari ulurkan tanganmu. Memakai handphone atau laptop atau apapun media, mari ulurkan tanganmu. Saya akan berdoa untuk engkau. Tuhan, hamba berdoa malam hari ini Tuhan, bagi setiap umat-Mu ya Bapa yang sedang terikat Tuhan, dosa apapun yang mereka hadapi, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Putuskan Tuhan, putuskan semua dosa-dosa yang merintang hidup mereka ya Bapa. Mereka adalah prajurit-prajurit Tuhan. Mereka adalah laskar-laskar Tuhan yang Kau akan pakai. Hamba berdoa biar mereka menang Tuhan dan menyelesaikan putaran yang terakhir ini. Tidak ada di antara mereka yang tertinggal. Tidak ada di antara mereka yang tertinggal. Mereka dan seisi keluarga mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiralaya shikarala pakaratayase. Yes Lord, yes Lord. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam hidup mereka ya Bapa. Roh yang takut akan Tuhan, membenci semua dosa dan keinginan duniawi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Yes Lord. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau Tuhan meletakkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup ya Bapa, menjadi persembahan yang berkenan, yang berbau harum di hadapan-Mu. Hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan dimanapun mereka yang sedang live. Tuhan, beri kekuatan, anugerah yang damai sejahtera dari Engkau Tuhan, membuat mereka sadar mereka adalah prajurit Tuhan. Mereka prajurit Tuhan dan kami sadar Tuhan ini putaran terakhir. Hamba berdoa tidak ada di antara kami yang tertinggal ya Tuhan. Kami mau mengikuti flight yang pertama bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan mau Tuhan tertinggal di dunia yang fana ini. Dan biarlah roh-Mu Tuhan membaharui hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkati setiap firman-Mu. Kau meteraikan Tuhan sampai ke relung hati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara,
Tuhan memberkati, dan biarlah anugerah Tuhan turun dalam hidup Anda dimanapun Anda berada. God bless you.